Halo Sobat Mager, selamat datang di channel Dunia Versal. Kenalin nama gue, Fadil. Di channel ini gue bakal ngebahas tentang alur cerita film yang mungkin bisa menjadi bahan referensi untuk mengisi waktu santai kalian. Mari kita masuk ke videonya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan kondisi di sebuah jembatan yang terletak di Dhaka, Bangladesh, di mana telah terjadi sebuah peperangan. Dan disinilah terlihat seorang pria bernama Tyler yang merupakan seorang tentara bayaran sedang bertugas dalam sebuah misi untuk menyelamatkan seorang anak bernama Ovi Mahajan yang telah diculik oleh pasukan gangster Amir Asif. Sebab Ovi merupakan anak dari seorang gembong narkoba bernama Mahajan yang merupakan musuh terbesar dari Amir Asif. Dan dengan kondisi yang penuh dengan luka, Tyler mengingat kembali akan sebuah kenangan tentang anaknya. Dan inilah Extraction. Semua berawal 2 hari lalu di kota Mumbai, India, di mana Ovi bersama kedua temannya yang baru saja pulang dari sekolah mampir ke sebuah kedai kopi untuk memperhatikan seorang gadis, sehingga membuatnya pulang terlambat. Dan sesampainya di rumah, Sajuraf yang merupakan tangan kanan dari Mahajan langsung menghampirinya. Lalu mengingatkan Ovi dengan ucapan ayahnya yang menyuruhnya untuk segera kembali ke rumah selepas pulang sekolah. Namun malam harinya, Ovi kembali bertemu dengan kedua temannya di sebuah tempat hiburan malam. Dan salah seorang temannya mengajak Ovi pergi keluar untuk menikmati barang yang dia bawa. Akan tetapi tak lama kemudian, datang anggota polisi yang menghampiri mereka. Namun kedatangan polisi tersebut bukanlah untuk menangkap mereka berdua, melainkan untuk menculik Ovi. Lanjut cerita, keesokan harinya Sajuraf pergi ke penjara pusat Mumbai untuk bertemu dengan Mahajan untuk memberitahukan tentang penculikan yang terjadi terhadap Ovi anaknya yang dilakukan oleh kelompok Amir Asif. Dan setelah mendengar hal itu, Mahajan pun merasa sangat marah sebab ini adalah sebuah penghinaan bagi dirinya. Oleh sebab itu dia meminta Sajuraf untuk pergi ke Dhaka menyelamatkan Ovi. Dan jika Sajuraf tidak berhasil membawa Ovi kembali, maka Mahajan akan menyakiti Sajuraf dan keluarganya. Saat berada di rumah, Sajuraf menceritakan semuanya kepada istrinya yang bernama Nesha. Dan Sajuraf juga menjelaskan jika NCB telah membekukan semua aset Mahajan. Oleh sebab itu, uang yang dia miliki tidaklah cukup untuk membayar uang tebusan. Setelah itu Sajuraf mengatakan jika ada seseorang yang mampu melakukan hal ini, namun biayanya akan di luar jangkauan Mahajan. Akan tetapi Sajuraf memiliki rencana untuk hal itu meskipun hal tersebut tidak mudah baginya. Di sisi lain, di sebuah tebing yang terletak di The Kimberley, Australia, terlihat Tyler yang baru saja terbangun dari tidurnya. Dan dalam keadaan mabuk, dia pun langsung berjalan lalu melompat dari tebing dengan ketinggian 30 meter. Singkat cerita, Nick yang telah menunggu Tyler di rumahnya mengatakan bahwa mereka telah mendapatkan sebuah proyek besar yaitu menyelamatkan seorang anak gembong narkoba yang kini telah diculik oleh gangster saingannya di Dhaka. Kemudian Nick juga menjelaskan jika gangster tersebut adalah kelompok Amir Asif yang sangat berpengaruh di Dhaka. Oleh sebab itu keadaan akan menjadi sangat rumit. Keesokan harinya mereka pun telah berkumpul untuk membahas pekerjaan yang akan mereka lakukan. Di sini salah seorang menjelaskan jika orang yang akan membayar mereka tidak ingin melakukan negosiasi. Sebab ini adalah sebuah pertarungan antara gembong narkoba terbesar di India melawan gangster terkuat di Bangladesh. Dan permusuhan di antara mereka sudah sangat mendalam. Setelah itu mereka pun mulai membuat sebuah rencana untuk menyelamatkan anak tersebut. Keesokan harinya rencana pun dimulai. Terletak di tengah kota yang berada di Dhaka, Bangladesh, terlihat Tyler yang sedang duduk menunggu seseorang. Tak lama kemudian Tyler pun dihubungi oleh penculik tersebut yang memintanya pergi ke sebuah tempat. Hingga akhirnya Tyler pun dibawa ke tempat mereka untuk menyerahkan uang tebusan. Namun sebelum itu, Tyler meminta mereka agar memperlihatkan anak itu terlebih dahulu kepada dirinya, agar dia dapat meminta uang kepada orang tuanya. Dan sesaat sebelum meninggalkan tempat itu, anggota Tyler yang berada di luar berhasil menembak beberapa orang yang berada di sana, sehingga Tyler dapat membebaskan diri dari ikatannya. Kemudian Tyler pun kembali untuk menyelamatkan Ovi dengan menghajar dan mengalahkan mereka semua. Meskipun ada seorang anak kecil yang mencoba untuk menembaknya, akan tetapi Tyler tidak melawannya dan hanya membiarkannya pergi. Lalu tanpa membuang-buang waktu, Tyler pun segera mengajak Ovi meninggalkan tempat tersebut dengan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Di sisi lain, Amir Asif bersama dengan anak buahnya sedang berada di atas sebuah gedung dengan anak-anak jalanan yang ada di sana. Dan di sini anak buah Amir langsung melemparkan salah satu dari mereka agar mereka mau mengatakan siapa yang telah mencuri uang milik Amir Asif. Hingga akhirnya salah seorang anak bernama Farhad mengatakan jika pelaku tersebut adalah Sanjeev, yaitu anak yang baru saja dia lemparkan. Mendengar hal itu, Amir langsung meminta Farhad untuk menghadapnya sebab dia merupakan anak yang cerdas yang selalu menggunakan akalnya untuk bertahan hidup. Akan tetapi Amir Asif memberikannya sebuah pisau, kemudian meminta Farhad memotong 2 jarinya sebagai ganti rugi karena anak yang telah mencuri barangnya telah mati. Namun hal itu tidak jadi dia lakukan sebab bersama dengan itu datang seorang kolonel menghampiri Amir Asif untuk memberitahukannya jika Ovi telah menghilang. Setelah mendengar hal itu, Amir Asif meminta agar semua akses kota segera ditutup dan jika hal itu tidak dilakukan, maka kolonel itu akan dalam bahaya.
Sementara itu, Taylor yang telah berhasil membawa Ovi kini sudah berada di sebuah tempat dan Taylor meminta Ovi menuruti semua ucapannya jika dirinya ingin selamat. Setelah itu, Taylor merekam Ovi untuk dijadikan bukti bahwa dirinya telah berhasil membawanya. Di sisi lain, beberapa anggotanya sudah bersiap di sebuah perahu untuk menyelamatkan mereka. Tetapi ada seseorang yang menyerang mereka secara diam-diam. Bersamaan dengan itu, Nick pun mulai cemas sebab uang yang dijanjikan belum juga ditransfer. Oleh karena itu, dia meminta timnya untuk menghubungi mereka lagi dan meminta mereka untuk segera ditransfer uang tersebut dalam waktu 60 detik. Atau jika tidak, mereka akan melihat mayat Ovi di sungai Burganga. Dan karena merasa jika ada yang tidak beres dengan semua ini, Nick pun langsung menghubungi timnya, lalu meminta Taylor untuk tetap diam di tempatnya. Tak lama kemudian, Nick menjelaskan kepada Taylor bahwa ada 2 kapal polisi telah mendekat ke arahnya, bahkan ada juga seseorang yang telah mendekatinya sekitar 100 meter. Setelah merasakan keberadaan orang tersebut, Taylor meminta Ovi untuk segera pergi mengikutinya. Bersamaan dengan itu, para polisi pun kini telah berhasil menemukan di mana keberadaan kapal mereka. Oleh karena itu, Nick segera meminta bantuan udara dengan mengirimkan helikopter ke sana untuk menyelamatkan Taylor yang berada di dalam hutan. Dan di sini mereka mulai mengetahui bahwa orang yang telah mengajar mereka adalah Sajuraf. Kemudian Taylor meminta Ovi untuk terus bersamanya atau dia akan membunuh mereka berdua. Saat berada di dalam mobil, Ovi mengatakan jika Sajuraf adalah orang yang bekerja untuk ayahnya. Namun Taylor menjelaskan bahwa ada yang tidak beres karena bisa saja Sajuraf dan polisi terlibat dengan semua ini. Dan adegan kejar-kejaran pun diperlihatkan, namun di sini terlihat jika Sajuraf menembaki polisi yang telah mengejar mereka, yang artinya bahwa Sajuraf tidaklah bekerja sama dengan polisi di sana. Saat dalam pengejaran, Taylor sempat dalam keadaan terpojok, hingga akhirnya dia pun menabrak mobil Sajuraf yang berada di belakangnya. Kemudian membawa Ovi pergi dengan masuk ke dalam sebuah rumah susun untuk melarikan diri dari kejaran para polisi. Namun para polisi berhasil menemukan di mana keberadaan mereka. Bahkan Ovi pun juga hampir saja tertangkap, akan tetapi dia berhasil melarikan diri dengan melepaskan rompi yang dia gunakan dan bertemu kembali dengan Taylor. Lanjut cerita, saat berada di lantai paling atas, Taylor langsung melempar Ovi agar mereka bisa berpindah tempat untuk lepas dari kejaran para polisi. Akan tetapi Taylor malah bertemu dengan Sajuraf, dan perkelahian di antara mereka pun tidak dapat lagi dihindarkan, bahkan hingga membuat mereka berdua jatuh ke jalan raya. Namun perkelahian itu masih berlanjut dan disaksikan oleh warga yang berada di sana. Tapi tak lama kemudian, Taylor pun harus terpental akibat tertabrak mobil yang melintas. Lalu saat mendengar suara Ovi, Sajuraf pun langsung segera menolongnya dan membawa Ovi pergi bersama dirinya. Akan tetapi ada sebuah truk besar yang menabraknya secara tiba-tiba, dan ternyata itu adalah Taylor. Adegan kejar-kejaran kini kembali diperlihatkan. Bahkan kali ini, para angkatan udara pun juga ikut mengejar mereka. Dan untuk mengelabui angkatan udara tersebut, Taylor dan Ovi pun langsung lompat saat berada di bawah jembatan penyeberangan. Dan karena truk tersebut meledak, maka mereka beranggapan jika Taylor dan Ovi telah meninggal dalam kecelakaan itu. Tapi setelah mendengar hal itu, Amir Asif ingin pergi ke sana untuk melihat jasad mereka secara langsung. Namun sesampainya di sana, Kolonel mengatakan kepada Amir bahwa mereka berdua masih hidup. Lalu Amir Asif memerintahkan agar semua senjata yang ada di Dhaka diarahkan kepada Taylor. Di sisi lain, Taylor yang berhasil lolos kini telah berada di sebuah tempat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Bersamaan dengan itu, Nick menghubunginya untuk menjelaskan bahwa Sajuraf adalah mantan anggota khusus yang bekerja untuk Mahajan. Dan karena Mahajan telah mempermainkan mereka sehingga membuat tim mereka semua tewas. Maka Nick meminta Taylor meninggalkan Ovi, kemudian pergi ke jembatan Sultana Kamal karena dia akan mengirimkan helikopter untuk mengeluarkan Taylor dari kota itu. Tapi Taylor menolak jika harus meninggalkan Ovi, sebab itu bukanlah tugasnya. Kemudian dia meminta Nick menemukan uangnya. Lanjut cerita, karena mendengar pembicaraan tersebut, Ovi langsung bertanya apakah Taylor akan meninggalkannya. Dan Taylor pun menjawab jika itu tidaklah mungkin dilakukan, karena Ovi adalah kesempatan Taylor untuk mendapatkan uangnya. Mendengar hal itu, Ovi pun mulai merasa sedih, karena Taylor sama dengan ayahnya, sebab mereka berdua hanya menganggap Ovi adalah sebuah benda. Sementara itu, Sajuraf yang berhasil selamat dengan luka yang cukup parah, kini telah berada di sebuah penginapan, dan setelah mengobati luka-lukanya, dia pun segera menghubungi Nesha. Lalu menjelaskan jika dirinya tidak ada kabar dalam waktu 12 jam ke depan, maka Nesha harus segera mengambil uang itu lalu menghilang bersama anaknya. Kemudian Sajuraf pun berpesan kepada Araf agar dia selalu membantu ibunya, dan dia berjanji kepada Araf bahwa dia akan berada di sampingnya saat Araf terbangun nanti. Dan di sisi lain, setelah mendapatkan panggilan, Taylor langsung mengajak Ovi pergi bersama dirinya. Namun saat mereka sudah berada di dalam sebuah mobil, ada 2 orang yang mengendarai motor langsung menyerang mereka. Dan ternyata mereka hanyalah anak kecil yang diperintahkan oleh Amir Asif untuk membunuh Taylor. Tak lama kemudian, Farhat pun muncul bersama dengan teman-temannya. Dan tanpa berpikir panjang, dia pun langsung melontarkan peluru ke arah Taylor. Akan tetapi, Taylor berhasil mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Akan tetapi, pasukan udara kini juga sudah berada di sana dan mengetahui di mana keberadaan mereka berdua. Hingga akhirnya mereka terpaksa harus bersembunyi di dalam gorong-gorong yang sangat jorok dan bau. Kemudian Taylor menghubungi Nick untuk memintanya menghubungi Gaspar, lalu memberitahukan di mana posisinya kini berada.
Singkat cerita, mereka berdua pun tertolong dengan bantuan Gaspar yang membawa mereka ke tempat yang lebih nyaman. Dan di sini Gaspar menegaskan kepada Tyler jika misi penyelamatan ini tidak mungkin bisa dilakukan, sebab kota ini dikelilingi oleh sungai dan semua jembatan yang ada kini telah diblokade sebab Tyler adalah orang yang sangat populer. Sementara itu Farhad yang telah gagal dari misinya pergi menemui Amir Asif. Lalu dia memohon kepada Amir Asif agar dia mengizinkan dirinya menembak Tyler jika dia tertangkap. Dan sebagai gantinya, Farhad akan memberikan jari yang lainnya untuk Amir Asif karena Tyler telah membuatnya terlihat sangat bodoh. Di sisi lain, karena pengorbanan yang telah dilakukan oleh Tyler, Ovi mengatakan jika hari ini Tyler mati, maka itu semua adalah kesalahannya. Namun Tyler membantahnya dengan menegaskan jika itu berarti adalah kesalahan dirinya sendiri. Kemudian Tyler juga menjelaskan bahwa dirinya bukanlah seorang yang pemberani. Lalu Ovi mengatakan bahwa ayahnya juga sering membunuh orang lain. Dan di saat dia sedang makan bersama ayahnya, dia berpikir jika ayahnya hari ini telah membunuh ayah orang lain. Oleh sebab itu, Ovi sangat membenci ayahnya sendiri. Setelah itu, Tyler menjelaskan bahwa dirinya pernah memiliki seorang istri, namun dia sudah lama tidak bertemu dengannya. Bahkan Tyler juga memiliki seorang anak berusia 6 tahun. Akan tetapi, dia sudah meninggal beberapa tahun lalu akibat penyakit limfoma. Dan Tyler tidak ada di sampingnya saat anaknya meninggal karena dia sedang menjalankan tugas di Kandahar, Afghanistan. Dan Tyler sengaja pergi ke sana sebagai sukarelawan karena dia tidak mampu lagi melihat keadaan anaknya. Itu sebabnya dia menganggap jika dirinya bukanlah orang yang pemberani. Seakan mengerti dengan keadaan Tyler, Ovi menjelaskan bahwa Tyler tenggelam bukan karena jatuh ke sungai, tapi karena dia tetap berada di bawah air. Dan kata-kata tersebut Ovi baca di buku sekolahnya. Lanjut cerita, saat Gaspar kembali ke sana, dia menegaskan kepada Tyler bahwa Ovi adalah mayat hidup, sebab Amir Asif tidak akan pernah membiarkannya hidup. Dan meskipun Tyler berhasil membawanya pulang, namun tidak akan ada yang melindunginya, sebab ayahnya masih di dalam penjara. Oleh sebab itu, hal terbaik yang bisa Tyler lakukan sekarang adalah pergi menemui Ovi lalu membunuhnya. Kemudian Gaspar mengatakan bahwa kepala Ovi bernilai 10 juta dolar. Dan ternyata Gaspar telah memberitahukan Amir Asif di mana keberadaan mereka, karena dia tidak ingin keluarganya dalam bahaya. Oleh karena itu, Gaspar berjanji akan membawa Ovi kepada dirinya. Dengan begitu, dia dan Tyler bisa menjadi kaya. Dan jika Tyler tidak sanggup melakukannya, maka Gaspar yang akan pergi untuk membunuh Ovi. Namun Tyler tetap tidak menyetujui hal itu, hingga akhirnya terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Dan Gaspar hampir saja mampu mengalahkan Tyler, namun Ovi datang membantunya. Bahkan dia pun hingga menembakinya. Dan karena ini adalah pertama kalinya Ovi membunuh seseorang, dia pun sangat merasa ketakutan dan ingin segera kembali pulang ke rumahnya. Lanjut cerita, Tyler pun langsung menghubungi Sajuraf untuk mengatakan jika Ovi kini telah bersamanya. Kemudian dia meminta bantuan Sajuraf agar dapat membantunya membebaskan Ovi dari kota tersebut. Keesokan harinya, Tyler dan Ovi pergi menemui Sajuraf. Di sini Tyler mengatakan bahwa alasan dia ingin membantu Ovi hanya karena dia peduli kepadanya. Kemudian Sajuraf menjelaskan bahwa Mahajan akan membunuh keluarganya jika dia tidak berhasil mengembalikan Ovi kepada dirinya. Setelah itu Tyler meminta Sajuraf untuk membawa Ovi pergi ke seberang jembatan Sultanah Kamal. Karena di sana telah ada timnya yang akan datang menjemput mereka, dan dia akan mencoba untuk menjauhkan para penjaga yang berada di sana agar Sajuraf dan Ovi bisa sampai ke seberang. Di sisi lain terlihat jika telah banyak anggota militer yang berada di jalan untuk mencari mereka. Dengan memeriksa semua identitas orang yang melintas di sana, sementara itu untuk melancarkan aksinya, Tyler naik ke lantai atas sebuah rumah, kemudian menembaki semua mobil hingga akhirnya terjadi ledakan yang cukup besar. Dan dengan adanya kejadian itu, dia berhasil menarik perhatian para anggota militer. Bersamaan dengan itu, Sajuraf pun langsung segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, Tyler yang masih harus tetap berada di sana untuk melawan para penjaga seorang diri, tak lama kemudian para anggota militer mulai berdatangan dan masuk ke dalam untuk menangkap Tyler. Sementara itu, meskipun berhasil lolos dari penjagaan, namun Sajuraf dan Ovi terjebak dalam kemacetan lalu lintas yang cukup panjang karena blokade yang telah dilakukan. Oleh karena itu, mereka pun memilih berjalan kaki agar dapat segera sampai ke tempat yang telah mereka tentukan. Bersamaan dengan itu, terlihat jika Amir Asif telah memantau kondisi dari kejauhan untuk memastikan apakah Ovi telah ditemukan. Dan di sisi lain, Nick bersama dengan timnya kini telah dalam perjalanan untuk menyelamatkan mereka. Namun saat sedang berjalan di tengah keramaian, ada salah seorang anggota yang mengejar Sajuraf dan Ovi sebab tidak ada seorang pun yang boleh melewati jembatan. Dan karena merasa curiga, dia pun meminta Ovi untuk melepaskan topinya agar dia dapat melihat wajahnya. Sesaat sebelum penyamaran mereka terbongkar, Sajuraf sempat melihat kondisi sekitar untuk mengetahui berapa jumlah penjaga yang berada di sana. Hingga akhirnya, Sajuraf pun harus terlibat baku tembak dengan para penjaga yang berada di sana agar mereka dapat melarikan diri. Dan karena Sajuraf merupakan mantan anggota militer khusus, dia berhasil mengalahkan para penjaga yang berada di sana.
Akan tetapi Amir Asif yang melihat kondisi tersebut, dia pun segera meminta kolonel menambahkan pasukannya untuk pergi ke sana. Lanjut cerita, Tyler yang telah berhasil lolos dari kepungan, kini dia sudah berada di luar untuk melawan mereka secara langsung. Sementara itu Sajuraf meminta Ovi untuk menunggunya di dalam bus yang berada di sana, karena dia akan berusaha untuk menjauhkan mereka semua dari Ovi. Kemudian Sajuraf pun langsung menyerang helikopter yang baru saja tiba di sana. Akan tetapi hal itu tidak berhasil dan malah membuatnya harus segera bersembunyi dari serangan balasan yang mereka lakukan. Sementara itu Nick bersama dengan timnya kini sudah berada di sana dan tanpa membuang-buang waktu mereka pun langsung segera bergerak. Dan karena merasa jika dirinya kini dalam keadaan terdesak, Sajuraf pun mencoba menghubungi Tyler lalu memintanya untuk segera datang ke jembatan. Di sisi lain, Nick yang kini sudah ada di dalam zona pertempuran, dia pun berhasil menembak helikopter itu dengan sebuah bazooka hingga membuat helikopter itu terjatuh. Sementara itu, Tyler yang sedang menuju ke jembatan langsung menanyakan kepada Sajuraf di mana keberadaan Ovi sekarang. Dan setelah mengetahuinya, Tyler pun segera pergi menuju ke tempat tersebut. Akan tetapi karena banyaknya pasukan bantuan yang datang, Ovi pun memilih untuk segera pergi meninggalkan tempat persembunyiannya. Sementara itu, Sajuraf yang mencoba untuk melindunginya kini harus kehilangan nyawa akibat tertembak oleh kolonel yang sekarang telah ikut ke dalam peperangan dengan menjadi sniper di tempat yang tersembunyi. Bahkan kolonel tersebut juga menembak helikopter yang datang untuk menolong Ovi sehingga membuat helikopter itu harus kembali memutar. Lanjut cerita, untuk menyelamatkan diri dari kejaran para penjaga, kini Ovi memilih untuk bersembunyi di bawah salah satu mobil yang berada di sana. Namun si kolonel yang telah memantau pergerakan Tyler, dia pun berhasil menembaknya hingga membuat Tyler terjatuh. Akan tetapi sebelum dia melepaskan tembakan keduanya, Nick sudah terlebih dahulu menemui di mana keberadaannya. Dan tanpa berpikir panjang, Nick pun langsung menembaknya sesaat sebelum kolonel tersebut membunuh Tyler. Dan disinilah kita akan dibawa ke timeline utama, di mana Tyler yang sedang dalam keadaan yang cukup parah akibat luka yang dia alami. Bersama dengan itu dia pun mulai mengingat kembali kenangan bersama dengan anak laki-lakinya yang kini telah meninggal dunia. Sementara itu Ovi yang melihat keadaan Tyler langsung menghampirinya. Dan di sini terlihat jika Ovi sangat mengkhawatirkan kondisi Tyler. Tapi Tyler menyuruh Ovi untuk segera pergi menuju ke tempat helikopter yang baru saja tiba di sana. Ovi sempat menolak permintaan tersebut dan meminta Tyler segera bangun. Namun karena Tyler terus memintanya, Ovi pun lari ke arah helikopter itu dan meninggalkan Tyler. Sementara itu, dengan kondisi yang sangat lemas, Tyler mencoba bangkit untuk menghalangi penjaga yang ingin mengejar Ovi agar dia dapat diselamatkan. Dan Tyler pun berhasil mengalahkan mereka semua, sehingga membuat Nick dan Ovi merasa sangat senang. Akan tetapi tak lama kemudian, ada serangan dari belakang langsung ke arah leher Tyler. Dan ternyata orang yang melakukan serangan tersebut adalah Farhad. Lanjut cerita, Ovi yang sangat merasa khawatir dengan keadaan Tyler, dia pun langsung berlari menghampiri Tyler yang kini sedang berada di samping jembatan sambil menahan rasa sakitnya. Tapi Nick menghalangi Ovi untuk pergi ke sana. Di sisi lain dengan kondisi yang semakin melemas, Tyler kembali mengingat kenangan bersama dengan anaknya. Dan bersamaan dengan itu, scene flashback pun diperlihatkan, di mana Tyler sedang bermain dengan anaknya di sebuah pantai. Dan tak lama kemudian, Tyler yang tidak bisa lagi menahan kesakitannya, dia pun kehilangan kesadarannya sehingga membuatnya terjatuh ke dasar air. Di sisi lain, meskipun sangat merasa sedih atas kehilangan Tyler, Nick langsung segera mengajak Ovi pergi meninggalkan tempat tersebut bersama dengan timnya menggunakan helikopter. Dan hal itu pun dilihat oleh Amir Asif dari kejauhan. Dan Farhad yang telah berhasil menembak Tyler mencoba melihat ke bawah jembatan untuk memastikan kematiannya, namun dia tidak menemukan apapun. 8 bulan kemudian setelah kejadian tersebut, Ovi pun kembali ke kehidupannya seperti biasa, di mana dia harus menjalani rutinitasnya sebagai seorang pelajar. Dan untuk mengisi waktu luangnya, Ovi memilih untuk melakukan olahraga renang. Di sisi lain, Amir Asif yang sedang berada di sebuah toilet tidak dapat berkata apapun saat melihat Nick yang datang menghampirinya. Sebab tanpa berpikir panjang, Nick pun langsung membunuh Amir Asif lalu pergi meninggalkan mayatnya. Sementara itu, Ovi yang berada di dalam kolam melihat jika ada seseorang pria yang telah memperhatikannya dari kejauhan. Dan bersamaan itu, film pun harus berakhir. Oke, jadi itu aja yang bisa Mimin kasih tahu alur ceritanya. Penasaran kan sama full videonya? Nanti Mimin taruh linknya di deskripsi. Oke, sampai jumpa next video.